Asiyah bintu Muzahim. Asiyah putrinya Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Raja Fir'aun. Dan lihat Bu, justru ketika mendapatkan suami yang jahat seperti Fir'aun, itulah salah satu kunci yang menjadikan Asiyah perempuan sempurna. Berarti kalau jadi perempuan baik ketika punya suami baik, biasa banget. Justru Asiyah ini, salah satu poin yang menjadikan Asiyah radhiyallahu taala anha ini perempuan yang sempurna, itu justru ketika dia mampu menyikapi dengan baik suaminya yang menjadi musuhnya siapa? Allah. Bukan cuma tidak baik loh Bu. Fir'aun itu musuhnya siapa? Allah. Bahkan Fir'aun itu tidak nganggap diri musuhnya Allah. Dia bilang loh, Allahnya aku. Coba. Dia loh, musuhnya Allah. Loh, Allahnya aku kok katanya. Ya apa ini? Tapi justru dengan itu istrinya bisa menjadi perempuan penghuni surga. Nah maka apalagi ibu-ibu sekalian, insya Allah ya lebih bisa. Yang suaminya jahat saja, istrinya bisa menjadi istri yang sempurna. Apalagi suami Anda kan baik-baik. Artinya sejahat apapun bisa tidak ngalahin jahatnya Fir'aun? Tidak bisa. Berarti kalau tidak sejahat Fir'aun, yang sejahat Fir'aun saja istrinya bisa sabar kok. Asiyah ini perempuan yang tidak bisa punya anak. Dia itu perempuan dalam sejarah mandul. Ujian pertamanya apa? Diperistri oleh raja, yang raja itu merupakan musuhnya siapa? Allah. Dan syariat sebelum Nabi Muhammad tidak melarang itu. Tidak melarang. Sudah, itu ujian pertama. Dia sabar. Ujian kedua apa? Allah takdirkan dia perempuan yang mandul. Dan berat atau ringan Bu jadi perempuan mandul? Mudah-mudahan bukan panjenengan ya. Tapi kalau punya teman yang sudah lama nikah, Allah tidak karuniai anak. Kira-kira ya apa? Kesian kan? Ada sesuatu yang kurang di dalam rumah tangganya. Maka Bu, sak repot-repote ngurus anak, sik luweh repot lek gak duwe anak. Iya, betul apa enggak? Wes setelah Anda itu repot ngurus anak. Aduh, anak situ kok rasanya kayak 10. Nah, maka Bu, sak repot-repot yang ngurus anak akan jauh lebih menyusahkan, akan jauh lebih menyedihkan kalau Anda tidak punya anak. Nah, Asiyah ini Bu, mandul. Terus pertanyaan, tak kasih hadiah nanti. Asiyah kan mandul. Itu ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Loh. Asiyah mandul, ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Enggak jadi Pak, enggak jadi hadiah. Coba tadi Anda sabar sejenak. Angkat tangan bisa kasih hadiah. Anak dari siapa? Telat, terus kadung jawab duluan. Nah raja itu permaisurinya berapa? 1. Permaisurinya 1. Tapi selirnya banyak. Nah yang disisiri sama Masyitoh tadi itu anak dari selirnya. Bukan anaknya Asiyah. Sudah. Cerita berikutnya namanya perempuan lama tidak punya anak, setelah dia menikah ditemukan seorang bayi mengambang di sungai. Dan Anda tahu tidak ciri khasnya Nabi Musa ketika masih kecil? Nabi Musa itu kulitnya tidak putih, kehitam-hitaman itu, hitam. Rambutnya tidak lurus, rambutnya itu keriting, dan diceritakan badannya itu mentek, montok. Jadi bayangin Bu, ada anak kecil, hitam, badannya gemuk, lucu, rambutnya keriting. Ditemukan sama perempuan yang lama tidak punya. Kira-kira bagaimana perasaan perempuan itu? Rezeki dari Allah. Digendong sama Asiyah. Di waktu itu Fir'aun punya keputusan. Oh tidak bisa. Karena bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Nah sekarang Bu, lihat apa kehebatannya Asiyah. Fa'lun. Apa fa'l itu? Mempengaruhi lah, bukan mempengaruhinya. Fa'lnya apa? Rasulullah itu kana yu'jibuhu al-fa'l. Nabi Muhammad itu senang banget dengan yang namanya fa'l. Fa'l itu apa? Fa'l itu Bu, disebutkan oleh para ulama al-fa'lu
al-kalimatut thayyibah. Ngomong apik. Ngomongnya itu apa? Baik. Nah, Siti Asia ini bisa meluluhkan hatinya Fir'aun. Yang Fir'aun itu orangnya keras. Gak gampang dicuklek. Dia gak gampang percaya dengan orang lain. Ketika istri yang ngomong, nurut apa enggak? Asia bilang apa? La taqtuluhu. Dia ngomongnya sama Fir'aun. Sampai Fir'aun itu luluh. Dia percaya omongannya Siti Asia. Karena apa? Fa'al. Fa'al itu apa? Al-kalimatut thayyibah. Ngomongnya baik. Ngomongnya baik itu bu. Ternyata meluluhkan suami. Maka kalau ngomong sama suami sebut abang sayang. Begini bu. Nah Siti Asia itu ngomong sama Fir'aun. La taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Fir'aun, tolonglah yang satu ini jangan dibunuh. Boleh jadi ini anak manfaat buat kita. Atau minimal kita ambil jadi anak angkat. Kata Fir'aun apa? Imma laki fana'am. Kalau buat kamu ambil saja enggak apa-apa. Kalau buat kamu ambil. Hasil dari apa? Ngomong yang suami paling enggak seneng denger istri yang berani ngomong kasar. Ilfil suami itu. Maka bu, kehebatannya Asia, fa'al, suaminya ndak layak dihormati. Suaminya ndak pantas dia berkhidmat kepadanya. Tapi dia ngerti, saele-ele suamiku, dia suami. Yang aku wajib berbakti. Nah sekarang ndak, kadang-kadang suami lagi di PHK, ndak ada kerjaan. Wes kopi gawe dewe, mangan masak dewe. Zaman dulu masih jadi ketua cabang, bikinin kopi. Kopi sak cengkir, saking sayangnya sama suami, gulone sak kilo ditumplek kabeh. Suami terbaik, tak belani gula sak kilo tak lebokno kabeh. Nah ini Asia ngerti. Karena itulah bu, suaminya nurut sama dia. Coba, siapa laki-laki paling kasar di dunia ini? Fir'aun. Paling sombong Fir'aun. Paling mokong Fir'aun. Paling dimusuhi sama Allah Fir'aun. Tapi kalahnya sama siapa? Istri. Tapi ingat, rumus mengalahkan suami bukan kata-kata yang kasar. Bukan ancaman dengan pisau dapur. Bukan kemudian ancaman, aku mulih loh ya. Kon ngene terus aku. Enggak, tapi apa? Kalimat yang baik. Nah ternyata kalimat yang baik itu meluluhkan keangkuhan Raja Fir'aun. Dibilang apa? Kalau buat kamu, ambil. Tapi saya enggak butuh sama anak ini. Sudah. Selanjutnya apa bu? Singkat cerita ketahuan. Ternyata Nabi Musa inilah yang bakal menjadikan kerajaannya Fir'aun itu hancur. Kemudian ada orang-orang beriman kepada Nabi Musa di kerajaannya Raja Fir'aun. Yang sebelumnya Fir'aun tidak tahu, sekarang jadi tahu. Apalagi ketahuan ternyata yang bunuh orang Mesir adalah Nabi Musa. Dikejar-kejar. Singkat cerita semuanya terbongkar. Salah satu yang dihukum siapa? Asia. Ibu-ibu tahu hukuman untuk Siti Asia apa? Apa hukumannya? Kalau Asia diikat tangan 2, kaki 2. Diikat. Ditempelkan ke padang pasir yang panas. Yes. Sudah? Dan ini Anda tidak akan tahu rasanya kalau Anda belum umroh pas musim panas. Umroh pas musim panas, pas derajatnya itu 49, 52. Anda turun ke Jabal Uhud. Itu terasa. Dan ini Mesir, di Penteng, tak, sudah panas. Kata Fir'aun apa? Diemin dulu. Disuruh balik ke agama mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dia tidak mau. Setelah dibiarkan lama, kepanasan tetap kekeh ini perempuan. Mulai ambilin cambuk, kata Fir'aun. Cambuk. Pah. Ini Asia, ibu tahu enggak? Enggak malah teriak. Enggak malah nangis. Tersenyum. Fir'aun bilang, oh pantesan dia enggak beriman sama saya. Pantesan dia punya Tuhan selain saya. Kenapa? Fiha jinna. Ternyata gila dia. Dianggap Fir'aun dia apa?
Gila kenapa loh? Wong kepanasan, disiksa, kok malah? Ternyata Fir'aun tidak tahu ada kuncinya di surat Maryam. Apa kata-katanya Asia? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmidh zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu. Coba permintaannya lihat. Tidak minta istana surga loh ya. Mintanya di mana? Indaka. Bikinkan untukku ya Allah satu rumah di sebelahmu. Dan itulah orang Arab bilang apa? Aljar gabladar. Deloken sik sapa tonggone baru tukuan omai. Faham enggak? Anda punya rumah bagus, mewah, tapi tetangganya perampok. Tenang apa enggak? Enggak tenang. Nah, maka Siti Asia ngerti. Kalau rumah itu berada di sisinya Allah, apapun yang terjadi mesti enak. Maka permintaannya apa? Rabbi bnili indaka. Ya Allah, bangunkan untukku di sebelahmu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Nah, ketika Siti Asia doa pakai doa itu, Bu. Dia bertawassul kepada Allah dengan sabar atas siksaannya Fir'aun. Oleh Allah dibukakan pintu langit. Ditunjukkan Asia, rumahmu sudah jadi. Jadi ketika Siti Asia ngelihat itu, Bu. Itu dia senyum. Maka siksaannya tidak terasa. Kenapa? Lawang surganya sudah kelihatan. Jangankan itu. Perempuan di zaman Nabi Yusuf. Tahu? Nabi Yusuf lewat. Perempuannya pegang apa? Pisau dan buah. Disuruh ngupas apa? Buah. Yang terkupas apa? Jari. Terasa enggak? Baru Nabi Yusuf. Itu sakitnya jari teriris. Enggak terasa. Apalagi kelihatan ya gak kerasa digepuk Fir'aun. Bang. Bang. Senyum dia. Aduh omahku api ono tamane. Ada air mancurnya. Ada AC-nya enggak ya Allah? Enggak pakai tanya gitu. Lengkap AC, sofa, pijet, ada mandi susu. Apalagi? Sauna, spa, facial tiap hari. Maka ketika dipukulin sama Fir'aun, dia tersenyum sampai dia wafat dan arwahnya oleh Allah diangkat langsung dimasukkan istananya. Pantes enggak dia jadi perempuan sempurna? Enggak pernah protes sama suami, padahal suaminya Fir'aun. Anda pernah protes?